itu makanya di sana sebenarnya PPKS itu bikin pendidikan satu sana bang. Menjadi ajang forum empat bupati satu wali kota itu. Simbol Bali dan Polri Marapi. Jadi potensi simbolnya juga sangat besar. Ya, kalau perspektif pemerintah, ini lebih substantif lagi. Nggak usah kan capek kali kita teriak-teriak, jangan kau rusak hutan. Dengan adanya pembangkit listrik mikrohidro, turbin-turbin yang digerakkan air itu. Dari pengalaman nih, saya bilang kalau mau kau yang sudah dibangun pemerintah, tersubsidi Anda 30 juta per rumah tangga, karena semua itu nggak ada yang bayar, semua itu ada 3 lampu, langsung tinggal kontak dia hidup. Caranya adalah catchment area, daerah tangkapan dan di koridor dan hutan sana jangan pernah kau potong. You potong itulah napas turbin kau berat. Ini kan melatih orang mencintai lingkungan. Betul. Kalau ini sudah muncul, berapa peran mereka untuk menghempang terjadinya emisi karbon dan rumah kaca ini loh. Jadi itu dulu ada 2 semangat yang ditampung di sini. Pertama adalah kebutuhan dasar masyarakat di daerah bukit lembah itu yang tak bisa dijangkau PLN. Mereka merasa merdeka dengan ini. Lagi melatih mereka untuk bagaimana melestarikan lingkungan. Betul. Ya syukurlah. Karena daerah air sungainya harus mereka jaga kan gitu bang ya, biar terus debit airnya ada gitu ya. Satu di daerah daerah tangkapan dia untuk mempertahankan debit air tidak kurang. Jaga hutan. Ada di kampung kawan saya ini anggota DPRD ini. Bahkan mereka tanami bambu. Itu dari perspektif lingkungan. Apalagi perspektif ekonomi yang kecil di situ apa itu? Contoh waktu dibangun di zaman saya 2013-14, sekali bangun 6 unit, 4 dia bila, 1 di Arsa, 1 Batang Toru. Waktu itu bantuan Pak ada di sini senior saya Menko Kes waktu Laksono. Melalui apa program PNPM Mandiri. PNPM Mandiri. 6 sekali bangun. Pernah waktu itu setahun diresmikan rusak. Setelah rusak setahun, masih pengertiannya yang pertama lingkungan belum lagi sangat-sangat mumpuni, rusak dia, datang banjir. Malam-malam datang di kantor Bupati Sidimpuan. Mau proses pindah dari Sidimpuan ke Sipiro apa ini? Memulailah ini, finishing membangun kantor Sipiro. Ya kenapa kalian kepala desa, ketua BPD, udah rusak Pak? Kenapa terjadi Pak? Apa itu bak penampungannya hancur. Jadi bagaimana penanggulangan ini kami lapor. Kami hitung perlu butuh duit 60 juta memperbaiki. Terus sudah berapa iuran kalian? Belum ada Pak. Dulu kan waktu meresmikan saya bilang harus ada iuran kalian berembuk. Organisasi ini cerita 2014 loh nih. Saya bilang gampang itu pulang kalian mulai besok supaya cepat selesai. Saya hanya mau ngasih duit beli dirijen dan bensin kau bakar aja. Begitu Bapak marah. Iya. Kenapa? Nggak mungkin selamanya kau akan diurus pemerintah. Sudah Anda tersubsidi 21 juta pada waktu per rumah untuk sekian ratus rumah. Masa yang datang banjir yang untuk tembok penanya hancur kau lapor, udah pulang kalian dah ada bantuan saya bilang. Apa yang terjadi Dr. Kimam? Mereka berembuk, Pak Bupati marah. Dulu ada pesan Pak Bupati kita urunan. Ada iuran 20, 30, 40 ribu. Sekarang Pak Bupati tidak mau membantu memperbaiki. Bagaimana? Kita masih kepingin nggak lagi yang sudah sempat 13 bulan kita nikmati listrik kita? Kepingin lah. Mereka pada akhirnya urunan, saya lupa
Mungkin 90.000 per rumah tangga atau 190.000. Singkat cerita dibangun. Oke. Setelah dibangun oleh mereka, diundang lagi saya. Iya. Untuk semacam syukuran karena sudah mereka kembali. Iya. Bisa nyala lagi ya. Terus saya pidatokan, saya motivasi. Saya bilang kalian sudah merasakan sehingga membayar 190.000. Mulai kalau nggak saya nggak pulang dari si Ulambu ini. Ini si Ulambu ini paling ujung nih. Saya nggak pulang, kita berembuk berapa yang cocok iuran kalian. Singkat cerita waktu itu disepakati 25.000. Oke. Apa yang terjadi hari ini sudah punya kekayaan kurang lebih 400 juta. Oh. Di sinilah embrio munculnya bumdes sama itu. Jadi sekarang ini duit yang dikumpulkan nggak juga habis per bulan. Iya. Apakah muncul lagi sifat gotong royong, muncul lagi ide-ide cemerlang supaya bagaimana waktu ada program dana desa bumdes ini aja dibumdeskan. Iya. Saya bilang apa? Sekarang mereka sudah punya gilingan padi. Karena siang tambah lagi kan gitu ya. Siang kan relatif daya ini kan nggak digunakan. Iya. Dengan duit tadi. Jadi kan banyak yang bisa tumbuh kembang pikiran dari energi kan gitu ya. Jadi sekarang dari 20 itu khusus yang dari air itu yang 16 itu 14 sekarang dari 16 itu bumdesnya itu dari situ. Relatif sudah punya kekayaan. Iya. Jadi satu sisi melatih mereka mengorganisasikan dari perspektif ekonomi, sisi lain kebutuhan dasarnya itu yang utama tentu. Energi listrik dia terpenuhi dan juga adalah lingkungan bisa terjaga. Jadi banyak makna dulu kita dorong ini Pak. Iya. Itu dari sisi air ya. Air itu ada pembangkit tenaga air, ada pembangkit tenaga mikrohidro. Yang kita ceritakan tadi mikrohidro, tapi prinsipnya memang pada saat kita memiliki energi yang istilahnya tersedia gitu ya, artinya di suatu daerah itu energinya istilahnya berkecukupan, ya untuk membangun industri itu bukan hal yang susah gitu ya, Bang ya. Tapi pada saat skala kecil ya kan. Ada kopi, ini pun enak minum kopi di kafe. Misalnya dia bilang, gilingan kopi kan hanya perlu barangkali itu nanti paling nanti kurang lebih 5.000. Iya. Ya kan? Padahal dia kapasitasnya kalau 40 kan 42.000. Ya betul. Siang kan nggak digunakan. Iya. Kopi Bikin UMKM gitu ya. Kami juga dulu Dakara TV 3 tahun sebelum Covid itu setiap tahun kita bikin festival oleh-oleh Tabaksel ya. Dan Pak Bupati selalu hadir. Ini yang saya salut dari Bang Sahrul ini. Makanya kemarin kontak-kontakan, abang muncul di Dakara TV, abang ini welcome, kita sangat senang sekali gitu ya. Karena memang gini saya lihat Bang ya, daerah kita itu menurut saya memang sebenarnya banyak potensinya gitu ya. Cuma memang yang agak berkurang tadi itu, bagaimana potensi ini menjadi real diwujudkan kan gitu ya. Ini kan memang tantangannya, ya mau nggak mau memang butuh sentuhan gitu ya, atau misalnya keberpihakan dari sisi pemerintah kan gitu ya, dari sisi regulasi kan gitu ya. Sementara di daerah lain kita lihat ini jalan gitu loh. Kenapa kita tidak jalan? Iya kan? Karena seperti yang tadi kita ada tambang emas, kita ada tambang mineral yang lain, sawit di Tapalute itu setahu saya sekitar 500.000 hektar Bang kalau nggak salah. Saya kan tidak ahli perkebunan. Iya. Kan ada yang namanya kernel atau apa itu turunan sawit. Jadi sawit itu Bang. Konon kabarnya turunan sawit untuk CPO-nya itu. Iya. Palas itu terbaik itu katanya saya nggak. Iya, betul Bang. Jadi sawit itu dia punya sekitar 150 turunannya. Salah satunya misalnya ya seperti yang tadi Abang bilang. Kalau kita punya istilahnya 40 PKS melalui metan capture-nya itu bisa 1 mega. Berarti kan sekitar 40 mega. Itu kalau dihubungkan ke energi. Untuk energi. Listrik lah katakan. Iya. Bukan. Konon kabarnya, saya nggak tahu Bapak ya. Dari TBS keturunannya itu. Iya, bisa. Terbaik itu termasuk sawit di sekitar Palas. Oh iya. Sampai sekarang tuh produktivitasnya kan di Palas itu. Makanya di sana sebenarnya PPKS itu bikin pembibitan satu sana, Bang. Kalau kita dari Gunung Tua, saya kalau mau beli bibit di sana saya. Di namanya itu Sihite atau apa gitu ya, dari Gunung Tua ke Sibuhuan. Iya. Cuma memang yang saya lihat gitu ya, contohnya lah misalnya. Kalau nggak salah Palas dan Sibuhuan itu kalau dikumpulin mungkin hampir 18 pabrik kelapa sawit. Tapi kan kita nggak melihat di sana ada pabrik minyak goreng. Kita nggak melihat di sana ada pabrik biodiesel. Yes.
sekarang dibawa ke Semengke gitu loh, Semengke Medan. Padahal sumbernya dari kita sebagian besar kan gitu ya. Kenapa itu nggak terjadi? Seperti yang tadi mungkin karena tidak ada kolaborasi gitu loh ya. Jadi ini mungkin ya ujung-ujungnya semua memang harus bersatu padu gitu ya. Jadi kan untuk menjadikan, saya anggap misalnya saya mau bikin pabrik minyak goreng, pabrik biodiesel, saya kan nggak bisa hanya kerja sama dengan satu kabupaten mungkin kan gitu ya, harus 2, 3 atau semuanya bahkan kan gitu ya. Jadi kalau itu misalnya bisa jalan, saya sih memang ya menurut saya Bang, mudah-mudahan nih ya Provinsi Sumatera Tenggara terwujud ya, dan siapapun nanti yang memimpinnya, tapi memang harus ada gerakan istilahnya mengintegrasikan semua potensi yang ada ini, biar ada semacam kawasan gitu loh. Karena setahu saya juga, soalnya pelabuhan udah lama direncanakan ya. Sudah ada ya. Di Natal. Oke. Tapi kan nggak juga bisa dia berdiri sendiri. Iya nggak bisa. Maka khusus yang disebut koridor Jalan Nasional Pantai Barat. Itu mulai dari Batang Toru, Danau Siai sampai ke sana. Saya sudah inisiasi bertarung dengan Kementerian PUPR. Sekarang finishing di Tapser, 158 mil. Iya. Mulai jembatan Trikora, Batang Toru, Simataniari, Rianyate, Batu Mundong batas dengan Paluka. Terus Tabuyung sampai ke udah mau siap. Tentu nggak mungkin saya masuk dari Natal ke Tabuyung karena itu ya lain lah. Bupatinya waktu itu. Dan saudara Doli sekarang tinggal menerus udah jalan, kok saya tinggalkan udah jalan. Nah, tapi tentu betul itu. Pejabat kita yang sekarang, apakah Bupati Madinah, Bupati Tapser, Wali Kota Sidipuan yang di tengah, Pak Paluta, memang harus punya ada wadah mereka untuk sering bertemu. Betul, buat forum atau apalah gitu ya. Apalah namanya. Iya. Entah apa namanya. Dengan demikian memang saya sekali lagi pengalaman. Dari pengalaman memimpin daerah. Kalau nggak ada sesuatu yang misalnya Tabaksir, dilihat di Bapenas, ini kawasan strategis ini. Iya. Terbuka kita di sini. Kalau masing-masing berjuang sendiri, hampir pasti lebih lambat kalau dibanding seperti yang ada tadi. Betul. Ya kan? Karena pusat itu juga itu bagian dari skala prioritas dia kan gitu kan. Nah, gitu ya Bang ya. Misalnya sekitar Medan tadi kan saya katakan. Ada yang disebut ya kawasan Mebi Danglo Medan jadi sedang Karu. Iya. Sudah lama itu Kepres. Iya. Dan ada lagi sekarang sudah dikembangkan. Oke. Maka ada yang disebut Kepres lagi, Pak. Iya. Ada yang disebut dengan agropolitan, agromarinpolitan. Iya. Tabaksir apa? Nggak ada. Itu dulu saya tawarkan. Kenapa nggak berpikir para pemimpin? Kawasan strategis energi baru. Iya. Mungkin kita sebut kawasan mineral, karena mineral katakanlah tambang emas kan bakal habis. Energi baru terbarukan kan tuh. Iya. Saya yakin Bapak Presiden sudah tanda tangani perjanjian Paris. 23% 2025. Nah, listrik kita harus hadir dari energi terbarukan. Ini yang muda-muda lah. Iya. Rancang dan sudah rintis itu. Iya. Lagi gerakan yang muda-muda. Iya. Tapi kan kalau dari sisi potensi tadi kita hitung udah cukup kan gitu ya. Oke ya. Terima kasih nih Bang Sarul ya. Mungkin ada sedikit nih Bangnya. Anggaplah misalnya dari sisi ekonomi tadi oke ya. Dari sisi potensi oke. Kira-kira apa sih Bang yang menjadi tantangan besarnya gitu loh ya, sehingga tidak jalan gitu? Apakah misalnya gini ya, ada kalanya kan kadang-kadang ada pemicu gitu loh ya, jadi pemantik. Apa yang menurut abang kan udah kawakan lah gitu ya di sana ya. Apakah memang ada istilah orang tuh, saya sering dengar Bang kampung kita itu, tanda-tanda kiamat katanya. Kalau di Tabaksir itu 5 bupati wali kota ini berkumpul kan. Itu gimana itu Bang? Itu memang lelucon ya. Memang harus ada orang yang bekerja dengan lebih. Iya. Apa itu? Apa ya namanya? Dia harus berpikir visioner jangka panjang. Iya. Berikut lagi, jangan hanya berpikir jangka pendek. Iya. Ada juga kadang-kadang pemimpin apanya di zaman saya yang bisa menonjol. Dalam tanda kutip tidak diterjemahkannya menonjol di zaman saya, dan apa nanti yang bisa juga menonjol bisa diteruskan orang. Harusnya kan begitu. Harus begitu. Visioner. Iya. Nah ini barangkali kerangka berpikir yang saya kira memang apa itu namanya
Ini relatif kan muda-muda ini. Pak Irsan, ya sisi lain lagi pemimpin yang sekarang mereka berburu dengan waktu. Dari aspek itu kita bisa pahami. Maka dihubungkan dengan itu 5 kepala daerah sekarang memang harus total. Harus total bekerja. Satu sisi kan mereka juga kita paham lah dituntut dituntut untuk mencapai capaian kualitatif seperti apa di RPJMD masing-masing. Iya. Kan itunya kitab suci dia RPJMD. Iya. Sudah bagaimana sejauh mana IPM-nya kesejahteraannya meningkat. Sudah sejauh mana kemiskinan dia dapat. Iya. Di era Covid yang semua daerah sekarang kena Covid. Betul. Di daerah lain sikit-sikit alasan Covid. Kenapa misalnya daerah lain maju padahal kena Covid di daerahku mundur? Harus ada harus ada renungan memacu diri kita. Betul. Iya. Tapi kita berharap di tengah-tengah keterbatasan waktu mereka lahir sebuah masing-masing pikiran dari mereka supaya melihat jauh ke depan, tidak hanya perspektif sendiri. Ya, jadi ya nggak mudah itu saya tahu. Nggak mudah saya tahu. Ya, contoh ya, yang namanya PLT Batang Toru itu sampai sekarang mulai saya dinamisasi 2011 sampai sekarang masih mungkin 20%. Karena memang jangka panjang. Oke. Belum tentu semua orang tertarik yang itu kepala daerah nih. Iya. Udah harus periodeku nanti tidak padahal biarkan aja lah nanti. Sumbangsi kita kepada bumi ini tanpa harus kita meminta orang mengakui perbuatan kita. Tapi ada pertanggungjawaban kita menjaga bumi itu nanti sekian ratus tahun ke depan harus begitu. Betul. Dan juga saya tahu mudah mengucapkan tapi belum dalam prakteknya semua orang mampu mempraktekkan dan punya habit, punya visi yang seperti itu ke depan. Betul. Tidak semua orang barangkali. Iya, karena Bang Sahrul ya, ini kalau agak cerita dikit, kenapa dulu kita para perantau dari sana itu bikin festival oleh-oleh Tabak Seri itu, Bang? Salah satunya sebenarnya menjadi ajang forum 4 bupati, 1 wali kota itu. Tapi dari 3 kali itu, Bang, saya melihat yang konsisten datang itu kayaknya abang aja gitu. Ada yang ini dia nggak datang di tahun ini, nggak datang ini gitu ya. Jadi sebenarnya karena ini, padahal sebenarnya kalau dimaknai bersama, Tapsel maju, Paluta maju, Sidimpuan pasti kena, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Di Sidimpuan misalnya ada penginapan yang bagus, ada daerah industri atau kawasan misalnya elektronik, kawasan ekonomi yang bagus, ya istilahnya kan juga menjadi promosi untuk daerah kita. Kalau misalnya yang nginap nanti di sana ada hotel berbintang 5. Sekarang coba di tempat kita hotel berbintang 5 nggak ada, ya kan? Jadi itu kan menjadi salah satu barometer misalnya kalau turis-turis luar dia mau datang. Karena itu menjadi barometer bahwa daerah itu sebuah daerah yang kaya atau misalnya yang maju kan gitu ya. Kadang-kadang dilihat dari fasilitas yang tersedia, ya kan? Jalan, infrastruktur. Contohnya misalnya penerbangan yang saya lihat nih Bang ya. Kita kan sering karena nggak ada misalnya kalau kampung kita ke si Godang, kita harus dari Medan dulu. Ya mending ke Sibolga gitu loh. Kenapa misalnya kita nggak buat bandara yang levelnya minimal Sibolga lah kan gitu ya. Jadi kalau ini bisa dipadukan ya, saya kira ini menjadi momentum ya atau misalnya cara yang lebih cepat untuk memajukan daerah kita itu barangkali Bang ya. Jadi seperti yang dibilang Bang Sahrul tadi, ini memang tugas bersama, tapi karena Bang Sahrul udah pengalaman di situ, istilahnya juga sekarang udah pensiun ya, udah pensiun. Tapi kita doakan untuk berikutnya entah jadi apa gitu ya, tetap berpartisipasi, tetap mengintegrasikan dan kelihatannya Bang Sahrul menurut saya layak lah untuk menjadi katalis 4 bupati 1 wali kota ini kan gitu ya. Artinya dengan jam terbang kan gitu ya. Mungkin nggak perlu resmi-resmi kali, tapi kita ngopi bersama kan gitu ya, agar ini tercapai gitu loh ya Bang. Karena saya melihat nih memang Bang, ya minimal saya kira banyak lah kita keliling misalnya di Indonesia lah kita bilang ya kan. Kok daerah kita itu, saya udah 20 tahun lebih saya tinggalkan kan Bang misalnya ya, udah hampir 25 tahun lah. Tapi perubahannya itu nggak terlalu signifikan kan gitu ya. Ya memang ya. Ya apa ya? Prinsip-prinsip simbiosa mutualistis dalam konteks Tabaksel itu, ya biar aja lah teman-teman di Jakarta yang melihat muncul nggak
Iya. Kalau simbiosa mutualistis kan nggak ada orang yang dirugikan kok, nggak ada daerah yang dirugikan. Iya. Kan? Iya. Muncul nggak? Iya. Kan di mana itu barangkali distorsinya? Iya. Ya, saya nggak tahu lah ya. Tapi saya sudah wujud nyatakan. Tapi kalau saya bilang nanti dipikir orang sombong yang muncul. Iya. Saya yang memberi garansi. Style naik kelas menjadi IAIN. Ya, itu. Saya yang teken pernyataan di muka Menteri Agama. Padahal kampusnya di Silimpuan. Iya. Saya siapkan tanah waktu itu di perkantoran Bupati 4 hektar untuk pasca sarjana style supaya bisa cepat naik kelas menjadi IAIN. Sekarang alhamdulillah Bang ya. Alhamdulillah masih di zaman saya sudah IAIN. Sekarang udah UIN ya. UIN saya masih 2-3 kali ke kementerian di muka di dirjennya itu di muka Hotel Borobudur Jakarta. Saya juga akan nanti menjadi saya menggarami laut. Iya. Kalau perspektif tafsir urusan saya apa? Iya. Tapi itu untuk anak bangsa, itu untuk pemimpin masa depan saya lakoni. Iya. Nah harapan saya ada yang seperti ini kawan-kawan. Biarkanlah bapak-bapak di Jakarta menilai itu. Iya. Dari kemarin dari IAIN mau naik, saya udah pensiun. Saya ditelepon rektor baru, Bang, alhamdulillah Bang, apa yang kita perjuangkan yang bisa-bisa itu dulu. Insya Allah sekian bulan ke depan kita termasuk yang tercepat naik kelas dari IAIN ke UIN, Bang. Iya. Paling ya alhamdulillah, syukurillah, itulah pikiran saya. Oke. Kalau saya sempit berpikir, loh orang kampusnya Silimpuan, saya guyon-guyon kadang-kadang dengan Pak Irsyad. Pak Irsyad ini mungkin secara perspektif ekonomi dari kampung kami, indekosnya Silimpuan. Iya. Guyon loh. Ya Bang, kita bantu Bang, paling gitu-gitu. Iya. Ini contoh-contoh. Iya. Maukah orang seperti itu berpikir? Iya, Saya nggak tahu lah. Iya. Saya nggak punya hak menilai yang muda-muda ini deh. Betul. Tapi kita dasar-dasar bagaimana melakukan akselerasi pembangunan Tabaksel itu, apa yang kami punya telah kami coba lakukan kemarin. Yang bagus silahkan diambil. Kita berdoa lebih lincah, lebih pintar-pintar yang sekarang lah, mudah-mudahan jangan mundur. Betul. Ya kan? Bertahan syukur kalau bisa maju. Udah itu tidak boleh selalu alasan Covid, Pak. Covid semua berlaku di dunia. Betul. Tentu Covid udah berakhir. Jadi kalau dibilang saya menjadi katalisator, saya kira saya sekarang lebih banyak aktif di Golkar, Pak. Saya kan wakil Dewan Wantim, Golkar di Sumut. Kalau Bapak mungkin di Demokrat, tapi nggak apa-apa lah. Kalau saya di Golkar dari zaman dulu. Ya kan, lebih banyak aktif mendinamisasi dari partai Golkar. Partai ini baiknya semua sesungguhnya. Kadang-kadang kalau ada kompetisi politik tentu sesuatu pasti niatnya baik itu. Jadi kalau untuk mendinamisasi Tabaksel itu kita berharap ya 5 kepala daerah sekarang itu ya mau bekerja sungguh-sungguh total. Terus mampu mereka berkolaborasi dalam tanda kutip untuk memajukan daerah, bukan yang lain. Ya prinsip-prinsip simbiosa mutualisme, simbiosa mutualistis itu dalam konteks Tabaksel itu mereka lihat harus secara jernih. Jangan pernah berpikir kalau bicara ini apa untungnya ke daerahku dalam sempit, akan maju-maju kalau begitu. Sehingga muncul nanti kawasan strategis misalnya dari bertebarukan atau apapun yang bisa nanti terdokumentasi di pemerintahan. Jadi kalau ada kue dari Jakarta, ada kue dari provinsi, dengan mudah bisa didaratkan di daerah. Saya kira itu Pak Dokter gimana? Terima kasih Pak Bang Sahrul ya, Sahrul M. Pasaribu. Saya beberapa kali berbincang-bincang dengan Abang ini, kadang-kadang dulu pernah juga di Bandara Sibolga ya, tapi walaupun sebentar idenya memang banyak gitu ya. Tapi memang benar ya yang bilang Bang Sahrul tadi, tidak mudah untuk mengimplementasikan. Namun demikian, kita di Dakara TV salah satu media yang mencoba gitu lah. Kita fokusnya di pendidikan, bisnis UMKM IKM, energi lingkungan ya. Kita mencoba gitu loh. Bagian dari tadi itu Bang, mungkin kita dari sisi menampung pemikiran-pemikiran pemimpin gitu ya. Terutama nih untuk sesi ini kita coba dari Tabaksel gitu ya. Karena saya kira kita nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah, biar kampung kita itu nanti bisa majulah gitu ya, karena orang-orangnya saya lihat yang keluar bagus-bagus, tapi pada saat kita pulang kampung gini juga ya gitu ya.
Tapi oke ya, sekali lagi terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini bagian dari sharing kita ya, bagian dari upaya kita untuk membangun Tabaksel itu dan untuk mencapai cita-cita menjadi sebuah provinsi yang sudah lama kita inginkan ya Bang ya, karena mungkin apalagi Indonesia sudah 77 tahun merdeka. Iya. Iya. Nah, saya tadi agak terenyuh Bang Sahrul bilang mungkin 3 bulan lalu ya atau bulan Juni tadi kata Bang ya, diundang untuk meresmikan PLTMH. Kan itu kan bersama SDM provinsi. Batas valuta Tapsel gitu ya. Itu bilang, kenapa harus saya? Iya. Datang orang bapak memperjuangkan. Saya bilang kepala daerahnya undang, datang tak datang ya mereka lah. Iya. Itu kan artinya apa ya, setelah 77 tahun kita merdeka, ternyata masih ada di daerah itu yang belum menikmatin listrik secara maksimal kan gitu ya. Mohon maaf ya, kalau Tapsel di kepemimpinan saya tinggal hanya 1 desa. Saya tidak mau bicara palas valuta lah, tapi ya masih mereka kemarin dapat dari provinsi, makanya disebut misalnya valuta 1, valuta Tapsel sudah yang ke-7 dari provinsi, dari pusat sudah 14, tapi kalau nanti sombong lagi kata orang, biarkan aja lah Tabaksel dan Tapsel itu yang menilai rakyat di sana. Bagaimana juga dulu di awal kepemimpinan kan tidak mudah juga Tapsel. Bagaimana pindah dari Sipirok ke Sipirok, dari Tapsel Sipirok, belum siap. Itu tadi kita bicara mining di Batang Toru setahun demo terus. Kalau kita tulis insya Allah bisa kok. Bisa diselesai. Tapi memang harus mau total bekerja. Harus melihat jauh ke depan tuan. Dan punya koneksi ke pusat gitu ya Bang ya. Ya networking penting ya. Mengikuti regulasi wajib hukumnya. Dalam teori kepemimpinan yang saya lakoni selama ini, banyak pun kawan-kawan kita di Jakarta key position penentu, manakala regulasi Anda tidak ikut, nggak ada gunanya juga. Karena nggak bisa juga landing ya. Bisa, apalagi di era digitalisasi sekarang. Tapi kalau sudah pula semua mekanisme regulasi kayak ikut, perlunya jangan pernah lupa kita membangun sinergi networking dalam tanda kutip positif, ikuti regulasi. Karena di sini berlomba-lomba juga orang di Jakarta cari. Pusat kan juga belum tentu bisa meladeni semua kepentingan daerah kabupaten kota yang 500 sekian dan provinsi. Maka totallah kita bekerja, ikuti regulasi, bangun komunikasi, bangun networking dalam tanda kutip sesuai regulasi. Kuncinya di situ. Ya kan? Setuju. Ini zaman tidak lagi zaman kecepatan ini. Kalau ngongkang-ngongkang kita nggak ada bisa. Semua orang berebut ya. Sementara yang diperebutkan makin sedikit kan gitu Bang ya. Padahal kita ribut saja dengan mengikuti regulasi. Data yang valid kita lakukan, networking punya, belum tentu semua bisa harapan kita tuh. Apalagi kita ada. Wah, nunggu dari langit datang, gawatlah kita. Tapi saya yakin lah pemimpin sekarang di Tabaksel berkemampuan untuk menangkap yang diskusi kita ini. Amin. Ya. Sahabat Dakara TV, sebelum kita mengakhiri perbincangan dengan Bapak atau Abang Anda Sahrul M. Pasaribu, saya ingin membacakan atau merilis sedikit tentang potensi new and renewable energy di Tabaksel dan potensi lainnya. Ini izin saya harus bacakan karena ini data gitu ya, saya juga takut salah-salah. Potensi EBT yang utama di Tabaksel yakni hidro dan panas bumi. Kondisi geografis Bukit Barisan yang memanjang dari utara ke selatan, ada 2 jalur yakni dari Sipirok atau Simincak sampai Sibuhuan dan Muara Sipongi, dan jalur Angkola Barat, Taman Nasional, Batanggadis sampai Pakantan. Kedua kawasan Bukit Barisan mempunyai vegetasi hutan yang relatif baik ya, sehingga menimbulkan sungai dengan air yang deras karena jarak yang relatif dekat ke laut. Di sisi lain terdapat 2 gunung api aktif yakni Sibolboali dan Sorik Marapi. Jadi potensi hidronya juga sangat besar, baik nanti untuk PLTA, baik juga nanti untuk PLTMH, pembangkit tenaga mikrohidro. Kalau kita list ya, di Batang Toru itu ada potensi 510 MW, Batanggadis di Sipotang Niari 150 MW, Aibila 114 MW, Batang Natal dan Tarlola 40 MW, PLTA mini dan mikro tersebar di beberapa tempat. Diperkirakan ini berpotensi sampai 50 MW. Sedangkan potensi PLTP ada di Sibolboali sebesar 210 MW, Sorik Marapi sebesar 240 MW.
air panas yang muncul dan belum dieksplorasi ada di Aiknabara, Kecamatan Marancar, Siabu, dan di Madinah, Angkola Selatan, dan Spiro Bolokole yang juga berpeluang untuk membakar listrik tenaga panas bumi. EBT lain yang berasal dari biomasa. Jadi terdapat data sekitar 14 unit pabrik kelapa sawit ya, dengan luas area sekitar 400.000 hektar dengan potensi energi sekitar 40 MW ya di PTP. 3, ada luas lahannya sekitar 4.000 hektar, surplus DBT sekitar 1 MW di Batang Toru. Ini baru di Tapsel. Yang saya tahu di Padang Lawas Utara dan Padang Lawas itu ada sekitar 16 juga pabrik kelapa sawit gitu ya. Juga lahan di Palute itu sekitar juga 500.000 hektar gitu ya. Potensi EBT lain berupa ombak laut dengan garis pantai 114 km, angin ya di Tapsel, ada kampung pintu angin karena angin kencang ya, dan tenaga surya. Kita tahu juga di Sumatera Utara itu termasuk di Tabaksel sebagian berpotensi untuk tenaga surya karena areanya juga cukup panas ya. Jadi ya begitu ya, sahabat Dakara TV. Kalau kita lihat dari data ini sebenarnya sangat layak kalau Tabaksel itu dijadikan sebagai kawasan khusus pengembangan energi baru terbarukan. Di sisi lain juga, khususnya ini di Tapsel dan sekitar Tabaksel juga ya, ada potensi PT Aginkot ya di sekitar proyek Martabe ada emas sekitar 7,6 juta ons, perak 66 juta ons ya. Lama operasinya ini diperkirakan sekitar 25 tahun. Belum termasuk cadangan di Angkola Barat, Angkola Selatan, dan Sayur Matinggi yang saat ini masih tahap eksplorasi yang intens ya. Sedangkan ada juga cadangan emas di PT Sorik Mining sekitar 1,1 juta ons emas dan masa produksi sekitar 9 tahun ya. Saat ini sudah mulai tahap konstruksi, diperkirakan akan beroperasi tahun 2023 ya. Potensi mineral lain kita maksud berupa emas di sekitar Siraisan dan Pinari Kabupaten Palas Padang Lawas ya. Dan juga sepanjang Sungai Batang Nakal sampai Sinunukan Kabupaten Madinah. Dulu ada info dari Batang bahwa di sini sebenarnya juga ya di hulu Sungai Aek Bilang terdapat uranium ya. Pastikan uranium sangat besar nih, terutama untuk yang ya main bintang nuklir segala macam gitu. Dan sekitar Pakantan Madinah juga ada uraniumnya. Jadi ini data ini saya dapat dari Bang Sahrul Pasaribu dan timnya ya, bahwa begitu besarnya sebenarnya potensi di Tabaksel ini. Artinya saya juga mungkin ingin menyampaikan bahwa kalau dari sisi misalnya potensi energi baru terbarukan, ini kalau kita istilahnya kembangkan ya, Pemda bisa bersatu, saya kira ini suatu potensi yang sangat besar untuk pembangunan daerah, insentifnya, dan juga nasional gitu ya. Jadi perlu juga saya sampaikan, saya sebagai Ketua Indonesia Life Cycle Assessment Network dan expert di Life Cycle Assessment, juga perlu sampaikan energi-energi yang tadi ini, baik PLTA, PLTP, ya bahkan nanti misalnya ke nuklir itu sebenarnya kalau kita hitung potensi dampak pemanasan globalnya termasuk yang paling kecil. PLTP itu paling kecil dampak potensi pemanasan globalnya dibandingkan misalnya dengan pembangkit lain seperti PLTU batubara atau PLTD diesel gitu ya. Mungkin itu sebagai rangkuman dari perbincangan kita ini dengan Bang Sahrul ya. Terima kasih Bang Sahrul ya. Bapak Ibu semua ya, masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Tabaksel, dan para pemimpin Tabaksel, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini menjadi inspirasi gitu ya, dan bisa sama-sama kita lakukan bersama gitu ya. Dan juga kita Dakara TV insya Allah juga akan mengundang tokoh-tokoh ya dari Tabaksel, karena mudah-mudahan ini juga menjadi media kita untuk saling berdiskusi dan saling memotivasi. Sekali lagi terima kasih Bang Sahrul ya, yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ini juga bagian ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.